15 menit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang coba perhatikan dulu tempat duduknya masing-masing. Apakah ada sampah yang berserakan? Sepertinya kelasnya kurang bersih. Siapa yang piket hari ini? Yayan, Bu. Yayan. Tadi jam berapa datangnya Yayan? 8, Bu. Kenapa terlambat? Besok-besok kalau kita piket, harus datangnya agak pagi. Nah, jadi sekarang silakan pungut dulu sampahnya di tempat duduk kita masing-masing. Sudah? Ya, Bu. Dapat sih, Bu. Yalah berhasil ya? Udah, Bu. Udah dipungut Yayan semuanya, Bu. Baik. Tadi pagi siapa yang bangunnya kesiangan? Yayan? Irul, Bu. Irul juga? Iya, Bu. Berarti nggak sholat subuh? Kami juga, Bu. Ada, Bu. Ada sholat subuh? Ada, Bu. 7:30. Untuk besok nggak ada lagi yang terlambat ya? Itu duha namanya tuh, Yan. Itu duha namanya. Nah, kita kan udah dewasa, udah SMA. Jadi sholatnya tidak boleh Ditinggalkan. ditinggal. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa. Kepada Yayan, silakan memimpin doa. Yuk, siap, gerak. Doa. Mulai. Doa. Selesai. Baik. Ibu absen dulu ya. Heri Kusma. Ya, Bu. Cut Misriani. Hadir, Bu. Tri Suci. Hadir, Bu. Tri Suci sakit. Enggak, Bu. Hadir, Bu. Sakit Tri Suci. Kenapa lesu? Putus-putus suaranya, Bu. Mic-nya. Iya. Risuki tidur, Bu. Khairul. Dia ngantuk, Bu. Hadir, Bu. Redayani. Redayani lagi sholat, Bu. Sholat duha. Tampaknya hadir semua ya. Sebelumnya, sebelum kita masuk materi hari ini, sedikit Ibu ingin bertanya dulu masalah materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai model pemilihan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Siapa yang masih ingat bagaimana model pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Saya, Bu. Ya, silahkan Deli. Kalau Abu Bakar melalui musyawarah, Bu. Musyawarah, ya bagus. Ada yang bisa menyempurnakan? Tri Suci? Dia tidur, Bu. Gak demam badannya, Bu. Yayan Rahadian? Ya, Bu. Dengan cara musyawarah, Bu. Musyawarah antara? Ansor dan Muhajirin, Bu. Lupa saya tadi, Bu. Ansor dan Muhajirin. Nah, berarti sudah bisa dipahami materi minggu lalu mengenai model pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Untuk hari ini, materi kita masih seputaran Khulafaur Rasyidin mengenai Abu Bakar dan Umar bin Khattab, tapi tentang strategi dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang mana tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar peserta didik dapat menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, untuk masuk ke materi hari ini,
Nah, Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama membahas tentang strategi Khalifah Abu Bakar dan kelompok yang kedua membahas tentang strategi Khalifah Umar bin Khattab. Untuk pembagian kelompoknya, apa Ibu saja yang membagi atau bagaimana urutan absen? Ibu aja, Bu. Oh, Ibu aja. Ya sudah, untuk kelompok yang pertama, Tri Suci, Yayan Rahadian, Heri Kusma, dan Cut Mesriani. Dan untuk kelompok yang kedua, Khairul, Deli Fitra, dan Redayani. Karena kelompoknya sudah Ibu bagi, silahkan duduk di tempat per kelompok. Kelompok 1 sebelah kiri dan kelompok 2 sebelah kanan. Iya, Bu. Ada kan membawa buku paketnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, sekarang silahkan Ibu kasih waktu 15 menit. Silahkan cari apa-apa saja strategi dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk kelompok 1 dan Umar bin Khattab untuk kelompok 2. Nah, untuk penilaian diskusi ini, Ibu akan lihat keaktifannya ya. Tidak ada mengandalkan orang lain, harus bekerja sama, berkolaborasi. Iya, Bu. Nah, jangan hanya satu orang yang bekerja, semuanya bekerja. Tri nih, Bu. Dia aja nulis, Bu. Nah, dikasihnya kita Ya. nulis lagi, Bu. Ya, Tri? Sama-sama, Bu, kan? Mm-mm. Dah, gimana kelompok 1? Waktu hanya tinggal beberapa menit lagi. Ya, Bu. Udah, Bu. Kelompok 2? Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Iya. Silakan Heri. Ya, Bu. Apa saja Assalamualaikum strategi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ya akan menyimpulkan bagaimana strategi Abu Bakar dalam berdakwah. Adapun strategi Abu Bakar dalam berdakwah yaitu yang pertama adalah terhadap adanya perang riddah. Yang mana perang riddah itu adalah menumpas nabi palsu. Yang kedua yaitu membukukan Al-Quran. Yang ketiga perluasan wilayah yang akan dilakukan oleh negara Islam. Sekian dapat kami paparkan di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil dari kelompok 1. Apakah kelompok 2 ada yang menanggapi? Boleh menambahkan, boleh mengkritik, boleh bertanya, dan sebagainya. Nanyalah, Bu. Ikut buatnya. Nanya, Bu. Ya, silakan Deli. Langsung ke kelompok 1 ya. Ya, saya nanya kepada kelompok 1, Bu. Apa itu maksudnya kodifikasi Al-Quran itu, Bu? Ya, kelompok Maksudnya 1 begini ya. Kodifikasi Al-Quran itu kalau tidak salah mengumpulkan Al-Quran. Kemarin kan Al-Quran itu kan ditulis pada pelepah kurma bertabur-tabur masih ya kan.
Jadi dikumpulkan dalam satu mushaf. Apakah begitu, Bu? Ya. Iya, Bu. Kenapa ini kelompok 1 hanya Heri aja yang menjawab? Yang lainnya mana? Trisuci mana? Saya, Bu. Bisa menanggapi Fitri marah pertanyaan? sama kami, Bu. Yang nggak aktif nggak usah kasih nilai ya, Bu ya. Iya, yang nggak aktif nggak dikasih nilai. Ya silakan Fitri Trisuci. merajuk, Bu. Trisuci bisa menanggapi Fitri pertanyaan merajuk dari tadi, Bu. Deli? Modifikasi Al-Quran ya, Bu ya. Iya. Iya. Modifikasi Al-Quran Tadi dia gini, ngelamun. bangsa Arab dulu kan dalam membaca, dalam itu kan ada yang berbeda cara membacanya. Makanya kan terjadi perang Khandak, Bu, kan banyak para penghafal Quran meninggal. Makanya atas usulan para sahabat kepada Abu Bakar, kalau bisa para penghafal yang terus di mana-mana itu dikumpulkan, habis itu dibuat bagaimana satu bacaan, Bu. Karena kan orang kan berbeda-beda baca-bacanya, Bu, dialeknya. Makanya akhirnya terciptalah Mashaf Al-Quran yang kita baca sampai sekarang ini, Bu. Itu modifikasinya. Nah, gimana Deli? Jadi modifikasi apa? Modifikasi Al-Quran, Bu. Nah, modifikasi Al-Quran itu sama dengan mengumpulkan Al-Quran. Iya, Nah, Bu. sekarang dari kelompok 2 masih ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak, Bu. Pas, Bu. Nah, pas. Nah, kita lanjut dulu. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya mengenai strategi dakwah Umar bin Khattab. Saya Gimana, lah, Deli? Bu. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membukakan hasil diskusi kami tentang strategi dakwah dari Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu mengatur administrasi negara. Yang kedua, menetapkan kalender Hijriah. Membangun Baitul Mal. Gitu ya, Bu ya? Ya. Nah, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Mungkin kelompok 1 ada yang mau menanggapi atau menambahkan dari kelompok 2. Dipersilahkan kepada kelompok 1. Oh, kalau prestasi Umar bin Khattab itu bukan. Di antaranya ada juga lagi, Bu. Membebaskan Baitul Maqdis itu, Bu. Ya kan? Nah, kemarin kan Baitul Maqdis itu dikuasai oleh kaum Romawi ya, Bu ya. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini, pembebasan Baitul Maqdis itu kembali direbut oleh umat Islam. Tapi sekarang mau direbut lagi, Bu ya, sama orang Yahudi. Iya. Ya. Nah, itu Deli tambahan dari kelompok 1, perebutan Baitul Maqdis. Iya, terima kasih, Heri. Nah, masih ada yang dari kelompok 1 yang menanggapi hasil diskusi kelompok 2? Sudah pas, Bu. Sedikit, Bu. Itu tadi kami mencoba menanggapi. Tadi katanya dalam strategi dakwah Khalifah Umar itu ada ya pembuatan kalender Hijriah ya? Iya, Ya. Iya. Itu ditandai dengan apa itu mulainya itu, Bu? Kalender Hijriah itu, Bu. Pembuatan kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu ditandai dengan apa itu, Bu? Nah, itu pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 2. Gimana kelompok 2? Sama yang lain jawablah. Iya. Mana nih yang lain suaranya? Yalah Deli yang jawab, Bu. Deli nanti kasih Deli nilai 100 ya, Bu ya. Iya. Kalender Hijriah itu ditetapkan kan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Bu. Kenapa dinamakan kalender Hijriah? Karena peristiwa yang sangat bersejarah itu adalah ketika peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Islam itu sangat berkembang pesat. Nah, dibanding ketika Nabi berdakwah di Mekah.
oleh karena itu merupakan peristiwa yang sangat bersejarah, maka di masa Umar bin Khattab diabadikanlah nama Hijriah itu untuk penanggalan kalender Hijriah bagi umat Islam. Karena sebelumnya umat Islam masih memakai kalendernya Masehi. Itu mungkin Bu menurut pendapat kami, Bu. Nah, ya Heri, itu jawaban dari kelompok Iya. 2. Jadi begitu Bagaimana, ya, Bu Heri? ya. 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 Nah, masih ada Iya. lagi yang mau ditanyakan? Dari kelompok 1 kepada kelompok 2? Enggak, Bu. Udah. Nah, dari pemaparan materi tadi, strategi dakwah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, nah, dapat kita simpulkan. Tapi sebelum Ibu memberikan kesimpulannya, ada yang bisa mencoba untuk memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Ya, Trisuci, melamun. Apa kesimpulannya dari materi kita hari ini? Ya, saya coba, Bu. Kenapa daily aja dari tadi, Trisuci? Bisa? Tadi kan saya udah jawab juga, Bu. Bu Cut lah, Kak Cut. Oh, Iya, si Cut Cus mana, demam, Cut? Bu. Fisianinya mana? Oh, demam. Ya, karena Iya. untuk menghemat waktu, kita Badannya panas, persilakan Bu. untuk menghemat waktu, dipersilakan kepada Deli. Karena sepertinya jam kita udah mau habis nih. Iya, Bu. Udah bunyi bel, Bu. Kesimpulan materi kita hari ini, strategi dakwah dari Abu Bakar itu ada 3, Bu. Yang pertama, melalui perang Riddah, yaitu memberantas orang-orang yang murtad. Kemudian adanya kodifikasi Al-Quran atau pembukuan ayat Al-Quran. Dan yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Kemudian strategi dakwah Umar bin Khattab yang pertama yaitu mengatur administrasi pemerintahan. Kemudian mendirikan Baitul Mal dan menetapkan kalender Hijriah. Mungkin itu kesimpulan yang saya pahami ya, Bu ya. Ya, terima kasih Deli Fitra. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini, strategi yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah ada 3. Yang pertama, memberantas perang Riddah. Yang kedua, perluasan wilayah ya. Kodifikasi Al-Quran, Bu. Oh, kodifikasi Al-Quran, bagus. Berarti Deli menyimak nih apa yang Ibu sampaikan. Nah, yang lainnya mana? Yang ketiga apa, Arul? Perluasan wilayah. Perluasan wilayah, Nah, Bu. ya, perluasan wilayah. Kemudian strategi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama, mengatur administrasi negara, Bu. mengatur administrasi negara. Yang kedua, menetapkan kalender Hijriah. Hijriah. Kemudian yang ketiga, menentukan kalender Hijriah. Mengatur dan juga yang undang-undang. keempat, perluasan wilayah Islam. Sepertinya sudah bisa dipahami untuk materi kita hari ini mengenai strategi dakwah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Masih ada waktu 5 menit. Silakan keluarkan kertas 1 lembar untuk tes akhir ya. Ibu kasih pertanyaan, langsung jawab. Setelah selesai tolong dikumpul. Jelaskanlah strategi dakwah yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Jangan cepat betul, Bu. Jelaskanlah. Soalnya, Bu. Soalnya jelaskanlah strategi dakwah yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Silakan langsung dijawab. Bagi yang udah selesai, silakan dikumpul ke depan. Oke. Nah, untuk minggu depan kita masuk pada materi sejarah mengenai Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Siapa Khulafaur Rasyidin yang ketiga?
Utsman bin Affan, Bu. Usman, Bu. Utsman bin Affan. Nah, sebelum masuk pembelajaran minggu depan, untuk lebih memudahkan kita minggu depan, Ananda semua kan mempunyai handphone, mempunyai laptop di rumah. Silahkan terlebih dahulu browsing materi, bisa melalui video, melalui Google, atau buku-buku yang lainnya mengenai materi Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Nah, mungkin hanya sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.